Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Timotius Sugeng Tanang. Kami tadi berbincang tentang percuma percaya Alkitab kalau kita tidak melakukannya. Percuma percaya Alkitab kalau kita hanya percaya mujizatnya, bukan mengenal pribadinya. Dan ada begitu banyak tadi yang disampaikan Pak Timotius. Ini kembali mengingatkan kepada Anda dan saya ya, bahwa Alkitab bukan sekedar berhenti sampai dipercaya, tetapi dipraktekkan, dihidupi. Betul. Dan yang paling penting adalah kita hidup manunggal dengan Tuhan yang memberikan firman tersebut. Baik, Pak Timotius, banyak yang sudah bergabung. Kita akan tanggapi satu persatu ya. Ada ini ada yang ingin mendapatkan renungan harian dari Pak Timotius. Ada Bu Bertin ya. Saya sudah japri nomor WA beliau. Bisa langsung WA ke nomor tersebut ya Bu ya, supaya nomornya Ibu bisa di save. Nanti bisa dikirimin renungan harian Pak ya. Tiap hari itu Pak? Iya, 12 tahun lebih. Wah, luar biasa. Baik, berikutnya Pak, ada pertanyaan dari 7315 yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Timotius. Saya mau bertanya, saya ini dulu pernah, suami saya selingkuh selama 7 tahun. Saya tidak diberi nafkah, saya harus menghidupi 2 anak umur 4 tahun dan 8 bulan. Saya biarkan saja terus dia pulang sendiri. Dia minta pengampunan ke pendeta, yaitu saya baru salut sama dia. Itu pun saya tidak punya rasa sakit hati. Terus kami punya anak ketiga. Umur 8 tahun dia meninggal di pangkuan saya dan punya anak ketiga umur 8 tahun dia meninggal di bangkuan kita. Dan saya punya anak pertama perempuan menikah, kita tidak dikasih tahu dan menikah secara kepercayaan lain. Dan saya minta doa anak saya pulang, sudah dijawab sama Tuhan. Dia pulang ke rumah saya. Kalau melihat menantu saya kok rasanya mangkel ya. Kok sepertinya disepelekan. Saya bingung Bu, ini yang ditanyakan jadi apa gitu ya. Mungkin masalah mangkelnya tadi ya. Dulu ke suami gitu ya. Yang penting sekarang ya, karena Injil, berita yang sungguh-sungguh yang tidak boleh lepas, dan itu yang utama, pengampunan. Karena atas kayu salib Yesus memberikan pengampunan. Itulah kabar baik. Jadi siapa sih yang tidak pernah salah? Baru tidak bisa mengampuni orang. Tapi Yesus yang gak salah masih mau mengampuni. Jadi berikan hati pengampunan, bukan dengan kuat gagah sendiri, tapi hidup dalam ciptaan baru. Allah lah yang bekerja di dalam diri kamu. Jadi bukan karena kita, tapi Tuhan yang bekerja sama dalam hidup kita, supaya dimampukan. Bukan kasih kita, tapi kasih agape, kasih yang dari Kristus sendiri yang memampukan untuk mengatasi ya Bu. Tabah, kuat, semuanya butuh proses supaya Ibu juga bisa mengatasi yang tidak disukai oleh Ibu sehingga menjadi disukai. Kenapa? Karena kita bukan dipanggil untuk tidak cocok dengan keadaan, tapi kita mau mempraktekkan kasih Kristus kepada sikon atau orang lain yang tidak cocok dengan kita. Seperti Yesus kepada ahli Taurat, orang yang munafik, dia tetap mengasihi, benci dosanya, tapi orangnya dicintainya. Dan itu yang harus kita lakukan ya. Kadang-kadang kita ini merasa kita lebih benar dari Tuhan Yesus Pak ya. Jadi nggak mau ngampuni orang lain. Kita aja yang nggak benar ini diterima sama Tuhan. Soalnya sakitnya di sini. Sakitnya di sini betul Pak. Untuk menghilangkan rasa sakit itu tidak ada cara lain selain mengampuni ya Pak ya. Iya. Dan juga ya ini pakai hati yang baru toh. Hati yang baru itu kan hati yang taat. Hati yang baru itu akan membagikan kasih, rela berkorban. Ya. Banyak orang tidak ingin dilukai, tidak ingin melepaskan rasa sakit itu.
kok enak gitu katanya Ya. Pak kalau suruh ngampuni Pak. Betul. Tapi kalau kita mau berkata kok enak, coba kalau kata-kata itu ditempatkan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Enak. Hilang semua. Habislah kita ini. Ya, cuman untuk mengubah, tadi kan Bapak bilang ya, untuk ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan yang harus dirubah pola pikirnya. Nah, Iya. merubah pola pikirnya kan tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya Pak Timotius. kita belajar untuk mencocokkan hidup kita mengerti pikiran perasaan Kristus. Itu perlu terjadi. Ya, ada Ibu S yang mengucapkan selamat pagi kepada Pak Timotius. Selamat datang di Radio Sangkakala. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Tiap hari Bapak memberikan firman dan lagu pujian. Beruntung saya kenal dengan Bapak karena selalu memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan memberkati Pak Timotius dan Mbak Wahyu. Tuhan berkati Ibu S juga ya. Baik, ini salah satu yang terima WA-nya Bapak tiap hari. Ya, WA sudah berhasil dibuka, ini SMS-nya yang belum berhasil dibuka. Sabar ya kekasih Tuhan, nggak tahu ada apa ini. Koneksinya jalan terus begini. Kalau sampai misal tidak ada nanti. Ada beberapa tadi Pak di SMS saya. Ya, enggak, maksudnya SMS-nya nanti langsung. Ya, langsung ke Pak Nanti Timotius saya ya. jawab. Kalau nggak keburu waktunya Iya. bisa saya nanti balas di SMS. Di SMS oleh Pak Timotius Iya. ya. Kalau sampai nggak keburu waktunya. Baik, tadi Pak Timotius bilang ada satu ayat lagi yang mau dibacakan, silakan. Ya, saya ingin salah satu ayat ini yang menjadi lampu merah buat saya, dan saya juga ingin bagikan dalam Matius 7. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23, karena posisi saya sudah terlibat dalam kegiatan pelayanan, maka ayat ini yang cukup membuat lampu merah buat saya akan bacakan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita bisa melihat berbuat jahat itu bukan seperti merampok, membunuh atau berzina. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, itu di mata Tuhan jahat. Ya. Maka ini lampu merah buat kita semua, baik dia anak Tuhan, dia pelayan Tuhan. Selama kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, ini kan seolah-olah kan kita menjerumuskan diri sendiri untuk tidak mau diselamatkan oleh Tuhan. Ya, biar pagi hari ini menjadi peringatan buat kehidupan kita. Satu ayat yang Tuhan ingatkan kepada saya supaya kita ini benar-benar mengenal Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya, jadi untuk mengenal Tuhan Yesus itu tentang hidup kekal itu bukan soal waktu. Tetapi ini Yohanes 17 ayat 3 berkata demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Tuhan itu yang membuat kita nikmati hidup kekal. Maka itu kenapa sejak awal umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, maka itu ayo pagi hari ini untuk mengingatkan dalam sikon yang demikian di rumah saja. Sesungguhnya kita jangan nyalakan penyakit, jangan nyalakan Tuhan, jangan nyalakan siapapun. Itu kebaikan Tuhan supaya engkau banyak waktu bersama Tuhan. Memang secara ekonomi mungkin terganggu, mungkin secara kesehatan mungkin terganggu, mungkin secara kebebasan terganggu, tapi karena Tuhan cinta, sebelum dunia dihukum Tuhan mau bereskan, menampi. Ayo, kamu sudah ada bobotnya belum? Kamu gandum atau gabah? Ya, sekam. Kalau ada kamu gabah atau sekam, kamu ditiup, angin akan hilang. Tetapi kalau kamu benar-benar ada gandumnya, engkau akan tetap tinggal. Seperti firman Tuhan itu. Tuhan memberkatinya. Baik, saya sudah berhasil membuka SMS-nya. Ada Koming di Jombang yang bergabung. Shalom Pak Timotius. Apakah dalam Alkitab itu ada tingkatan supranatural yang jadi bisa lihat setan, malaikat dan juga Firdaus? Ya, kalau buat saya, karena firman Tuhan dan berkata,
seorang prajurit tidak usah sibuk dengan urusan sendiri. Jadi dengan kata lain, seorang prajurit untuk taat kepada komandan. Kita dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, bukan ngurusi setan. Ya, saya bukan berkata tidak boleh. Kalau sampai orang dipakai untuk menyatakan manifestasi dalam hal-hal itu, kita juga perlu mengujinya, ya. Kenapa? Karena kalau kita ngurusin setan terus, kapan kita ngurusi Tuhannya? Ya. Jadi dalam hal ini yang perlu kita uji. Maka itu ujilah setiap roh dan terimalah yang baik. Dan memang itu yang hamba Tuhan yang dalam karunia pelayanan kelepasan atau hal yang lain untuk mengusir setan, silakan. Tetapi yang utama jangan kita lupakan, kita dipanggil bukan melayani pekerjaannya, ya, tapi kita dipanggil untuk melayani pribadinya. Nah, di dalam jangan pribadi, salah ya, jangan kebalik-balik ya. Ya, di saat kita melayani pribadi Tuhan, kita dapat tugas apa yang harus kita kerjakan. Jadi tidak semuanya harus sama. Ya, jadi dalam hal supranatural bukan soal tingkatan, tetapi karunia yang Tuhan berikan itu berbeda, tapi dalam keberbedaan saling melengkapi. Ya, tapi kunci yang utama kembali kepada kita ngeladenin pribadinya. Terlebih dahulu dari pribadinya itulah dapat petunjuk apa yang harus kita kerjakan. Okay. Tuhan memberkati. Berikutnya ada pertanyaan dari Nas yang bertanya, Shalom Pak. Oh sorry, bukan Nas. Nomor belakang 4477. Pak, mohon tanya, Nas apa yang bersabda Tuhan melihat orang yang tertindas, Pak, di Matius? Oh, ini apa sih maksudnya? Nas apa yang bersabda Tuhan melihat orang yang tertindas, Pak? Ya. Oh, tadi kan sudah ada Yesaya 66 ayat yang kedua itu toh. Ya. Tuhan memandang kita kepada orang yang tertindas, yang patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Nya. Yesaya 66 ayat yang kedua. Yesaya 66 ayat yang kedua ya, kekasih Tuhan ya. Berikutnya ada pertanyaan dari 7158. Shalom Pak Timotius, bagaimana pendapat Bapak kalau ada seorang pendeta yang memaksa jemaatnya untuk membangun pastori yang baru? Padahal sudah ada rumah pastori layak pakailah. Kalau ada yang rusak bisa diperbaiki dan tidak harus bangun yang baru. Sampai sekarang dalam tahap pembangunan, padahal jemaatnya sudah kesulitan dalam ekonomi dan terus minta persembahan dari jemaat. Dalam hal ini bagaimana jemaat harus bersikap dengan pemimpin gereja yang seperti itu? Semestinya situasi saat ini, semestinya gereja tampil membantu yang mungkin sudah ada yang nggak makan. Terima kasih. Ya, itu perlu dimusyawarakan untuk bersama-sama dibukakan pengertian untuk supaya semuanya, kalau memang itu diperlukan, ya pasti Tuhan akan sediakan dananya. Tapi kalau memang yang sudah ada bisa dipakai, kenapa nggak mau dipakai? Karena Tuhan Yesus datang nggak jemput bangunannya, jemput orangnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi silakan jangan kita saling menyalahkan, tetapi hayo cari solusi yang terbaik. Ya, jadi dalam hal ini supaya benar-benar kita lakukan, misalnya, ya masih ngotot pemimpin yang ada, dan kita tinggal minta petunjuk Tuhan supaya apa yang Tuhan kerjakan itu semuanya mendatang kedamaian bersama. Sehingga apa yang dilakukan benar-benar kita menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Pak Timotius, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Ya, maka itu pagi hari ini dengan kesempatan di tengah-tengah keadaan ekonomi, kesehatan, keharmonisan rumah tangga yang terganggu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ini benar-benar saya tahu cara iblis ingin mengerjakan untuk menjatuhkan setiap manusia, tapi Tuhan bisa putar balik untuk menguntungkan buat Tuhan.
Maka itu ingat, kalau saya angkat tema percuma percaya Alkitab, itu bukan berarti saya ngajari saudara tidak boleh percaya, tetapi penyebabnya tekanannya kepada kitanya. Jadi kalau kita cuma hanya rajin hafal ayat, tetapi kalau kita tidak melakukan bagian yang harus kita kerjakan, tetap menjadi sia-sia. Maka itu hayo pagi hari cintailah firman Tuhan, kembalilah kepada jalan Tuhan, biarpun jalan Tuhan itu sempit, ya pintunya sesak semuanya, tapi mendatangkan kehidupan. Satu hal pesan daripada saya di tengah-tengah demikian, kemana saya pergi saya sering sharekan hal ini, jangan lupa 4 dasar ayat setiap orang yang percaya. 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18, 19. Kenapa? Karena kita tahu hari-hari ini kita sedang menghadapi roh-roh yang senantiasa ingin mengacaukan dalam kehidupan kita. Maka itu dalam ayat 19, jangan padamkan roh. Jadi sukacita itu roh, berdoa itu roh, mengucap syukur itu roh. Maka itu kalau itu menjadi modal dasar, itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga sukacita Tuhan bukan karena sikon, tapi sukacita Tuhan itu kekuatanku. Berdoa itu bukan karena terpaksa atau kepepet, tetapi berdoa itu untuk dapat petunjuk Tuhan. Mengucap syukur itu bukan dalam keadaan yang enak, tapi dalam segala keadaan yang tidak enak. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan turut campur untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Ini yang Tuhan ingin mengingatkan buat kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Engkau masih mau menasihatin kami, mau menegur kami, mau mengarahkan perjalanan hidup kami, supaya kami tidak selalu salah, bahkan memberontak. Seperti Engkau sudah berfirman, domba tersesat itu karena berjalan maunya sendiri. Jangan kami menurut kemauan sendiri, karena itu kesalahan yang fatal. Tetapi dengan sikon dalam membangun rumah tangga, bukan lihat kesalahan orang lain tetapi atau pasangan, tapi senantiasa mau supaya kami diperbarui, dibentuk. Begitu dalam pekerjaan, baik dalam kebutuhan keuangan, semuanya hari-hari ini sakit penyakit untuk pemulihan kesehatan, Tuhan Engkau turut campur. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa negara kami Indonesia hari-hari ini, biar hikmat kecakapan Tuhan menyertai presiden dan wakil presiden serta menteri dan jajaran di pemerintah dari pusat sampai daerah, aparatur negara, ABRI dan TNI, Polri, senantiasa semuanya boleh berjalan saling melengkapi. Begitu para dokter, para perawat, para medis yang diperlukan alat-alatnya, serta pasien-pasien ada kerjasama yang indah. Biar roh takut akan Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka tidak mencari kesempatan di tengah-tengah kesempitan, tetapi mereka boleh sadar bahwa hidup itu berbagi, sehingga semuanya tidak perlu tangan kanan tahu untuk di saat tangan kiri memberi. Semuanya hanya satu tujuan, supaya hidup kami bisa berdampak buat banyak orang seperti Yesus di tengah-tengah pasca hari-hari ini untuk sebelum kenaikan Tuhan. Biarlah benar-benar itu mengingatkan buat kami semuanya. Meteraikanlah firman-Mu atas kami semuanya, sehingga para pendengar diberkati Tuhan. Begitu buat Radio Sangkakala juga, sehingga melalui Radio Sangkakala nama Tuhan boleh dipermuliakan. Sebentar kami akan usaikan pertemuan bincang pagi ini, tapi kami sadar Tuhan belum selesai berperkara dengan kami semuanya. Memberkati kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pak Timotius, terima kasih sudah menjadi berkat Puji pagi hari Tuhan. ini. Tuhan berkati Pak. Iya. Sehat selalu. Iya. Sampai ketemu lagi. Amin. Iya. Dan kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, jangan sekedar baca Alkitab sampai selesai, hafal dan juga tahu segala macam tentang Alkitab. Tetapi yang paling penting adalah kita harus praktek apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan boleh mengubah pola pikir kita, mengubah hati kita menjadi serupa dengan Kristus, dan biarlah orang boleh melihat Yesus melalui hidup Anda dan saya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.